Amerika versus China lagi perang tarif gila-gilaan. Nah, apa dampaknya buat Indonesia dan terlebih buat kalian yang bisnis online ataupun juga affiliate? Nah, penasaran? Langsung aja kita simak. Halo CEO, selamat datang ke CEO Business Online Podcast, tempatnya kamu dapat inspirasi jadi pengusaha sukses yang super seru. Alright guys, hari ini kita akan ngebahas tentang perang tarif. Nah, udah pernah dengar belum? Kayaknya semua manusia di muka bumi ini lagi seru. Lagi seru ya, tapi ini bukan perang tarif sembarang perang tarif, karena ini Amerika versus China, ekonomi terbesar ke-1 dan kedua di dunia. Nah, menurut kalian kira-kira dampaknya buat Indonesia tuh gimana? Tapi kita ngomong dulu sedikit historinya ya. Mungkin yang kalian dengar apa kemarin? Yang kamu tahu apa, Tang? sebenarnya nggak cuman Amerika versus China, cuman kayaknya kok Amerika versus everybody. iya Amerika versus everybody karena no, I get the idea. Ya. Trump kepengennya ini logika aku pribadi ya, menangkap waktu si Trump ngumumin terus kayak what? Why? Gitu. Terus kita lupa kan dia punya jargon kan make America great again. Yeah. Semuanya harus Amerika sentris. Yeah. Pokoknya Amerika harus menang. Pokoknya kan itu kan. Nah, logika aku berusaha menangkap ketika dia ngumumin nanti mungkin dimunculin di sini tabelnya bahwa nih country ini karena dia pasang tarif sekian ke kita kasih reciprocal tarif setengahnya. Itu jadi misalkan nih, si country ini pasang tarif ke Amerika sebesar 64%. Oke, berarti Amerika pasang tarif ke dia 32%. Itu logikanya dia itu begitu. Kita masih baik hati, kita kasih diskon. Nah, yang nggak make sense di situ adalah karena yang dihitung adalah surplus ataupun defisit perdagangannya. Bukan tarifnya yang betul sungguh-sungguh dipasang karena contoh kayak Singapura punya free trade agreement sama Amerika. Jadi tarif itu Singapura ke US 0, US ke Singapura 0. Iya, betul. Itu pun Singapura masih kena 10%. Kena 10%. Iya. Karena perdagangannya surplus. Lebih tinggi Singapura kirim ke Amerika daripada Amerika kirim ke Singapura. Nah, jadi maunya semuanya dia menang gitu loh. Atau imbang lah. Dan yang lucu adalah yang dihitung hanya yang barang fisik. Jadi Trump nggak ngitung services. Misalkan nih software. Software kan mostly dari US. Iya, semuanya. Itu nggak dihitung. Nggak dihitung sama dia. Yang dihitung hanya goods. Itu. Nah, tapi logikanya yang tak tangkap ya. Ketika dia pasang tarif begitu besar ke semua country termasuk pulau yang isinya cuma penguin. Iya. Itu dia juga tahu rame. Pulau isinya cuma penguin dikasih tarif sama Trump. Emang penguin mau ekspor apa? Tapi katanya Rusia nggak kena loh. Ya. Gitu nggak? Gak berani. Gak berani sama Putin. Logikanya kalau yang aku tangkap, kenapa tarif ini dipasang sama Trump? Awalnya aku berpikir ya, mungkin emang dia mau bikin semua country buka factory di US. Gitu. Sehingga kalau aku pasang tarif di semua country, kan otomatis negara-negara lain nggak bisa masukin barang ke US. Karena secara nilai udah nggak kompetitif lagi value-nya kan. Maka mereka akhirnya mikir, yaudah lebih baik gue buka pabrik di US. Gitu. Nah, logika awal yang ku tangkap itu. Tapi ternyata Bisnis juga nggak masuk akal kalau orang disuruh bikin pabrik di US. Gak mungkin. Ya. Karena tenaga kerjanya juga lebih mahal. Jauh lebih mahal. Jadi menurutku ya itu akhirnya kan sekarang kebongkar ya. Waktu kita syuting sekarang ini, itu kan udah ketahuan tuh. Kemarin diumumkan ditunda selama 90 hari. Tarifnya itu. Dan akhirnya apa? Ya orang-orang curiganya nih market manipulation. Ini cuman caranya Trump untuk memperkaya dia dan kroni-kroninya. Gimana logikanya? Ketika dia umumkan tarif ke semua negara tadi, market crash, ya kan? Turun semua, saham-saham turun. Dan orang mikirnya ini serius. Kenapa dianggap serius? Karena Singapura yang dekat pun kena. Kanada kena. Bahkan Kanada itu paling serius tuh. Di-mock sama si Trump juga kan. Sampai semua muncul nasionalisme untuk si Kanada untuk nyerang si Amerika. Stop barangnya Amerika kan. Itu seolah-olah kan benar tuh. Wah ini beneran serius nih. Terus waktu menteri-menteri ditanyain, ini nggak bisa dinegosiasi lagi lah. Sudah benar-benar tarif ini. Ternyata dia nge-tweet saatnya beli saham itu kan. Itu agak sedikit blunder ya menurut gue ya. Blunder banget. Iya. Aneh gitu. Setelah dia nge-tweet itu, besoknya atau beberapa jam setelahnya dia
ditunda ya bahasanya dia itu ditunda sehingga balik cuman ke 10%. Itu akhirnya apa? Marketnya naik lagi, saham melonjak lagi naik. Ya. Akhirnya apa, teman-temannya diduga membeli saham ketika turun dan dapat profit banyak ketika itu. Bisa jadi gila ya, banget. Increase dalam sehari 15%. Apakah itu ngaruh ke saham-saham Indonesia juga yang kemarin sempat jeblok gila-gilaan? Ikut jeblok tapi nggak tahu ikut naik nggak? Indonesia sahamnya ada beberapa yang bersuka cita malah, gitu. Karena ada ya, misalkan kayak USD naik, banyak company yang terima duitnya USD kan. Misalkan kita ekspor batu bara dan sebagainya itu kan terimanya USD gitu ya. Ketika USD naik ya malah diuntungin tuh kita. Ya, tapi ada sektor-sektor yang memang yang kemarin begitu itu pengumuman langsung jeblok semua, banking. Hancur lebur, BCA lo bisa turun sampai double digit. Ya? Iya, trading halt. Itu sampai sebelum, karena gini. Ini kalau ngomong ya, ini memang udah rezeki Tuhan untuk Indonesia. Ketika Trump pengumuman, kita lebaran, Pak. Bursa tutup. Itu rezeki Tuhan itu ngomong. Itu kalau enggak, waduh, IHSG udah hancur berantakan kali. Iya. Ngeri banget itu. Jadi karena lebaran, terus kepotong Sabtu Minggu, terus begitu buka, kita masih punya waktu, paling enggak ya, teman-teman di bursa punya waktu untuk ngatur, mau dibikinnya kayak gimana. Makanya akhirnya kemarin dibikin batas ARB-nya biasa batas ARB itu aku lupa 15 atau 20%. Itu diturunin jadi 5%. Jadi begitu 5%, misalkan nih saham turun 5% nih, ditutup. Di hold langsung. Di hold, perdagangan nggak boleh lanjut. Gitu. Nah, terus ada trading halt. Trading halt terakhir terjadi itu waktu kemarin IHSG sempat Covid tuh. Itu diberhentiin bursa. Kacau banget ya. Wah, tapi ini ngomongnya jadi teknis banget ya. Terlalu teknis ya. Buat teman-teman yang gak ngerti, don't worry ya, ngikutin aja. Nah, sekarang gue pengen ngomongin tentang impact-nya sendiri secara luas ya kan. Kayaknya kalau perang tarif ini gue rasa cuma US sama China aja sebenarnya. Tapi dia sengaja semua-muanya kecuali China ya kan. Dan ini makin lama makin hot nih gue lihat ya. Karena awalnya kayaknya cuma berapa persen ya kan. Kayaknya tarifnya ke China cuma berapa persen. Tapi kemudian karena China retaliate ya kan, ngebales ya kan, sama dia dinaikin lagi. Dan terakhir per 3 jam lalu hari ini yang gue dengar ya kan, China ngasih terakhir 84% dari 34, 64 ke 84 ya kan. Dan kemudian Amerika dari 80 ke 104, dari 30, 30 terus ke 80 ke 104 terakhir, terus 125 3 jam lalu. 125%. Gak make sense. Tapi ini aku mewakili teman-teman yang awam ya. Yang kita juga yang di sektor real, bukan di finance. Ya. Apa sih impact secara signifikan terhadap sektor real? Ada nggak sih dengan gonjang-ganjingnya saham? Contoh, tahun 2008. 2008 ya. 2008 kan sempat juga ya market turun, crash juga. Tapi aku di sektor real biasa-biasa aja tuh. Nggak terlalu ngerasa apa-apa. Nah, menurut kalian gimana? Kalau menurut gua mungkin efeknya emang nggak langsung berasa ya. Tapi kayak dia punya gelombangnya itu bakal berasa nantinya dalam beberapa bulan ke depan. Ngefeknya kemana? Kalau teorinya? Kalau ini tebakan gue ya. Malah Indonesia ini nanti ya akan mendapatkan banyak banjir barang-barang murah dari China. Flooded. Dan mereka jadi perusahaan-perusahaan China yang sekarang masuk lewat ya berbagai platform sekarang ya kan, mereka tuh akan bakar duit gila-gilaan karena Indonesia tuh dianggap sebagai market yang besar, potensial karena penduduk kita banyak sekali ya kan, dan juga kita sangat konsumeris ya kan. Jadi yang gua ngelihat itu. Nah, dampak untuk pengusaha Indonesia sendiri seperti kita udah lihat ya kan, karena didumping dengan harga yang murah dan banyak ya kan, itu otomatis pengusaha di Indonesia ini sendiri yang produksi sendiri itu mungkin nggak bisa berkompetisi, gitu. Akhirnya ya banyak yang mati juga kalau tidak diregulasi, ya kan? Ini feeling gue. Dan kemarin dengerin pidatonya Pak Presiden nggak? Gimana? Nggak lihat. Dia 3 jam panel diskusi sama wartawan. Kamu juga nggak lihat? Aku lihat. 3 jam dia ngomong. Salah satunya dia mau menghapuskan aturan impor termasuk TKDN dan yang lain-lain. Ya. That makes it more competitive, tapi kayak
langsung bariernya habis, hilang. Hilang ya. Iya, kalau bariernya habis hilang itu semua bisa masuk dengan bebas. Nah, itu ngeri juga sih. Dan kemarin Bu Sri Mulyani juga ngomong masalah itu. Jadi kayaknya sepertinya akan segera diberlakukan. Kalau dulu kan tender-tender, TKDN berapa persen, itu mau dihilangin. Sebenarnya ada plus minusnya. Ya kan? Ada plus minus ya kan. Yang ikut tender pasti plus. Iya benar ya kan. Tapi ya minusnya menurut gua apakah pengusaha-pengusaha lokal yang mungkin gimana mereka berkompetisi ya kalau menurut gue ya. Gimana menurut kalian? Habis Pak. Ya, kalau untuk yang ini ya kan market itu banyak. Tapi kalau misalkan mau main di project-projectnya pemerintah, APBN, APBD, dulunya ada 3DN sekarang nggak ada 3DN, ya dia ambil impor aja lebih murah. Tapi sektor-sektor yang impor yang di kuota itu memang terbatas. Bukan semua all things di kuota enggak. Indo ya maksudnya dari dulu ya. Maksudnya kayak contoh misalkan kita impor apa? Misalkan impor di tempatku aja LPG misalkan. Di tempatku ada impor apa? Stainless steel itu impor, kuota impor. Jadi panci-panci yang stainless itu nggak semua orang bisa masukin. Oh gitu. Nah itu begitu dibuka lebar, ya udah bebas. Perusahaan besar di Indonesia, contoh Mas Pion, ya dia kena langsung. Pasti kena. Tapi whatever happen emang produsen lokal harus kompetitif lah. Betul. Soalnya kayak sekarang ya. Apa sih yang bikin Indonesia nggak bisa kompetitif? Teknologi. Itu kayak gini, mesin kan kita nggak punya, romet kita nggak punya. Kayak romet punya Cina. Romet nggak selalu punya Cina sih. Tapi maksudnya raw material itu kita nggak kompetitif juga dari sisi itu. Gitu. Terus tapi terutama teknologi mesin itu. Jadi aku ngambil contoh paling simpel ya untuk teman-teman yang di CEO bisnis online. Kita mau bikin packaging misalkan nih. Coba lihat. UMKM teman-teman kalau bikin packaging, model packaging begitu-begitu semua toh. Ya, kenapa? Ya karena di Indonesia yang punya mesinnya cuma bisa bikin itu. Sedangkan kalau di China kita mau ekspor mau model kayak gimana juga bisa. Aku punya klien. Klienku ini kita udah bikin kan. Oke, ini kita bikin kayak begini. Nah, salah satunya packaging kita prepare. Oh, packaging kita atur kayak begini. Begitu coba dieksekusi, diproduksi di Indonesia nggak bisa. Desain yang udah dibayangkan sebagus itu, ketika dicoba dieksekusi dia nggak bisa. Alhasil apa yang terjadi? Ya udah lagi-lagi ke China. Yang bisa produksi kayak begitu cuma China. Tapi balik lagi kalau gue ngomong ya, it's not only about machinery ya. Iya, aku setuju. Tapi menurut gue tuh masalah SDM itu pengaruh banget, ya kan? Makanya di Amerika sekarang ada gerakan lagi kembali ke manufacturing. Karena dia kan udah meninggalkan manufacturing kan, ya kan? Udah ngeliat yang viral tuh nggak sih? Kenapa? Yang mana? Ada kan dia ngasih tarif ya. Terus ada orang bikin postingan katanya sih Cina punya itu ya. Diparodiin di mock itu juga. Dia bikin factory baru. Jadi orang Amerika bule-bule tuh jahit gitu. Ya aku lihat. Iya. Lucu loh. Iya, itu kayaknya nggak mungkin. Itu mungkin Amerika tahun 1950, 60 kayak gitu lagi manufacturingnya gila-gilaan kan ya. Nah, jadi kenapa manufacturing ini penting? Karena itu memang sebuah negara yang bisa berkembang, itu memang harus kuat manufacturingnya. Kita nggak usah jauh-jauh, kita lihat China. Tahun 1980, China itu kalah dari Indonesia loh. Nggak usah jauh-jauh. Vietnam ini kemarin, gua di Jakarta, naik mobil listrik Vietnam. Xiaomi keren. Oke? Dan gua denger-dengar dari sopirnya yang dia ngomong, ini perusahaan pokoknya itu salah satu perusahaan yang terbesar di situ. Dia produksi bahkan baterainya sendiri semuanya, konglomerasi di situ. Kita nggak pernah dengar. Lah di Indonesia dengan penduduk yang jauh lebih banyak dari Vietnam, ya kan, dengan sumber daya yang mungkin jauh lebih besar, ya kan, kok nggak bisa bikin mobil listrik bahkan, gitu loh maksudnya. Kan aneh ya. Nah menurut gue balik lagi ke SDM. Balik ke SDM berarti balik ke sistem pendidikannya kita. Kalau menurut gue sih ke situ. Ditarik sampai situ. Gua tarik sampai ke sono men. I mean seriously. Calon Menteri Pendidikan kan. Seriously. Ya kan? Aduh. Jatuh. Seriusnya kita masuk ke pendidikan. Enggak bener. Iya. Karena pendidikan ngaruh banget men. Dari anak-anak TK dari mana ya. Kalau lihat negara-negara yang bisa cepat maju ya. Mau nggak mau memang sistemnya itu ya agak sedikit memang keras gitu ya. Nggak bisa kita pakai sistem pendidikan yang kayak barat gitu ya. Yang terlalu nyantai, semuanya bisa dan lain sebagainya. Lu lihat semua. Kayak di universitas aja ya, kayak di Korea, di China, di Taiwan, di Singapura, bahkan mungkin di Vietnam sekarang gue nggak tahu juga ya. Tapi itu sangat-sangat kompetitif orang-orangnya. Kenapa bisa sangat kompetitif? Karena dari kecil sudah dipupuk rasa kompetitif itu, gitu loh. Nah, jadi siap untuk kerja, ya kan? Siap untuk bikin sesuatu. Tapi
kalau nggak ada rasa itu nyantai aja ya kan, pokoknya ya lu lihat lah ya yang kemarin yang lucu apa, ada yang lihat yang PT Yihong itu buruhnya menuntut untuk naik gaji, kalau nggak PT-nya ditutup bener sama PT-nya, terus mereka nuntut tolong dibuka lagi. Maksudnya ya itu dia. Yang itu tolong ditit ya. Yang barusan tolong ditit ya. 2 tit ya, satunya buat Anthony sih barusan. Iya, tapi kalau ngomong ya, misalkan nih kita balikin ke mikronya kita lah. Maksudnya kayak untuk afiliator, untuk teman-teman yang bisnis online. Sebetulnya ini opportunity. Ada opportunity bahwa produk lokal harusnya bisa lebih bersaing. Gitu. Of course China akan membanjirin produk ke Indo itu automatically udah. Tanpa sadar begitu banyak perusahaan-perusahaan China yang buka di Indonesia yang memang create new brand specifically hanya untuk market di Indonesia. Yeah. Contoh Skintific, contoh BioAqua. Itu semua kan produknya dari China. Gitu. Nah, sedangkan akhirnya berkat itu berapa banyak sebetulnya ya industri skincare yang di Indo, brand-brand skincare lokal mati gitu. Nah pertanyaannya kenapa kok nggak bisa bersaing? Pak Adil nanya gitu. Kenapa kok nggak bisa bersaing? Ya karena ekosistemnya di China udah jadi manufakturnya. Kalau ngomong ekosistem berarti ya orangnya, ya teknologinya, ya mesinnya, ya raw materialnya, ya packagingnya. Ya, mereka hulu sampai hilir dipegang Pak. Itu. Nah satu company dia bisa pegang hulu sampai hilir ya otomatis secara HPP jauh lebih kompetitif. Itu. Dia Tapi bisa. apakah Skintific menang karena murah? Loh, enggak. Karena dia produknya bagus, harganya oke. Harganya murah gitu. untuk kelasnya gitu. Ini aku ngomong namanya price innovation. Jadi kadang inovasi nggak harus pada produknya. Sebenarnya produk-produknya yang banyak kita ngelihat yang ini bisa jadi juara di di market itu not necessarily produk baru. Itu contoh nih misalkan, oke, kita mau bikin apa? Moisturizer with ceramide misalkan. Apakah yang lain nggak pernah bikin moisturizer pakai ceramide? Udah bikin. Tapi Skintific berhasil menghadirkan yang namanya price innovation. Ketika yang lain jualannya di angkanya segini, dia bisa kasih dengan benefit yang sama, kualitas yang bagus juga sama, tapi dengan pricing yang lebih murah. Ini namanya price innovation. Berarti dia punya sesuatu yang terjadi di belakang layar yang membuat HPP-nya jauh lebih murah sehingga dia tetap bisa ngambil keuntungan yang sama besarnya, gitu kan. Nah di Indonesia nggak bisa, gitu. Sulit untuk bisa mencapai titik itu. Kenapa? Karena ekosistemnya nggak ada. Gitu. Ekosistem itu ngomongin termasuk insentif dari pemerintah, policy misalkan tax holiday untuk itu nggak ada kita, gitu. Kan kayak begitu-begitu akhirnya ya kita jadi nggak bisa sekompetitif itu. Padahal kalau misalkan nih kita mau juara, kita mau menang nih ya. Oke, ayo coba government bikin policy di mana kalau misalkan kita bisa mengekspor produk ini keluar misalkan. Oke, lu bawa brand ini ke Southeast Asia, yaitu seluruh Asia Tenggara, kita kasih insentif sekian dan kita kasih lu tax holiday. Selama lu bisa achieve targetnya ini. Loh itu menarik. Akhirnya industri kita akan jadi lebih bersaing. Kenapa? Perusahaan-perusahaan jadi berani untuk invest. Gitu. Kenapa? Karena tahu ada insentif yang bisa didapetin gitu. Nah akhirnya jadi kompetitif itu tadi. Nah di negara-negara lain udah jalanin ini. Gitu. Udah ada yang namanya tax holiday itu. Ketika lu buka di satu country, lu buka di satu state, lu buka satu state, lu dapat tax holiday. Tapi dengan gitu penyerapan tenaga kerja, ya kan. Terus keberanian kita untuk inovasi, investasi sesuatu yang baru lebih besar. Jadi jauh lebih besar. Itu. Nah ini chance sih kalau menurutku. Peluang. Siapa yang bisa capture aja. Aku setuju ya. Mungkin lebih banyak peluang ya daripada minusnya ya. Apalagi kan gajah dinosaurusnya perang, ya yang di sini yang kita meskipun receh-recehan tapi gede recehannya dan banyak gitu ya. Nah, tinggal kita yang menyiasatinya gimana untuk lebih positif, lebih bijaksana gitu. Oke, saya rasa hari ini pembahasannya cukup dalam ya. Cukup berat ini. Cukup berat ya kan. Tapi nggak kenapa. Sekali-sekali kita perlu bahas seperti ini karena mau nggak mau ya kita hidup di dunia ini ya terpengaruh juga ya kan, secara langsung maupun secara tidak langsung. Tapi sebelum ini ganti topik, menurut kalian dengan kalau ini kejadian kayak gini terus, apa yang risiko terburuknya apa di dunia ini dengan Amerika sama Cina terus perang kayak gini, perang dagang? Oh, simple. Itu cuma preempt
ke Perang Dunia Ketiga. Ya. Serius. Perang Dunia Kedua juga di-trigger sama tarif soal. Ya. Oh. Itu kalau lihat si Ray Dalio yang dia bikin itu kan, ya it's a matter of time only nih sekarang ya, akan perang ya kan. Jadi sudah diprediksi bahkan oleh yang ekonomis Amerika sendiri ya kan. Nah dia udah ngomong tuh bahwa cepat atau lambat tidak bisa dipungkiri perang fisik beneran. Nah pertanyaan sekarang kita yang di Indonesia ini gimana gitu ya? Kalau Perang Dunia 1 nggak tahu, Indonesia belum eksis gitu ya. Perang Dunia Kedua baru lahir, Perang Dunia Ketiga Indonesia ada nih. Nah sekarang gimana menyikapinya? Wah tolong komen below ya, gue pengen tahu menurut kamu ready or not. Nanti habis ini wajib militer. Kagak lah, nggak sampai segitunya ya kan. Tapi pasti akan impact lah ya. Kayak barang-barang susah dan lain sebagainya. Nah, apa yang perlu dipikirkan? Kalau perang bisnis apa yang laku? Kalau perang bisnis apa yang laku? Sembako sih. Betul, kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok. Kembali ke sandang pangan papan. Iya. Oke, invest ke sembako sekarang. Oke, buat teman-teman langsung aja di komen below menurut kamu gimana. Dan jangan lupa kalau misalnya kamu pengen belajar anything tentang bisnis online, mampir aja ke CEO Business Online Podcast.